ذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim wa ja'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Nur Khairiyah yang insya Allah selalu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur di hari Kamis yang penuh barokah, yang mana di setiap pagi hari Kamis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang beliau baca ketika atau di saat beliau masih hidup di alam dunia. Tetapi meskipun saat ini beliau telah wafat, telah meninggal dunia, di dalam keyakinan kita diajarkan banyak ayat dan hadis yang menjelaskan bahwasanya para nabi, para rasul, meskipun mereka sudah meninggal, tetapi mereka itu ahya fi kuburihim. Di kubur-kubur mereka itu masih hidup. Mereka meninggal itu sebatas pindah dari alam dunia ke alam barzakh sebelum alam akhirat. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat, hari Kamis ini hari barokah. Kenapa hari barokah? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dan kita tahu doanya Nabi itu pasti mustajab. Kalau doa wong soleh bae mustajab, apalagi doanya Nabi. Kalau doa wong tua kepada anaknya bae mustajab, apalagi doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, Bapak Ibu hadirin hadirat, beliau ini berdoa
Memang doanya beliau doakan pas beliau masih hidup. Tetapi keberkahan doanya masih berlangsung sampai dunia ini habis. Apa dia doanya Nabi? Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Apa dia doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Artinya apa? Ya Allah, barik, berikanlah keberkahan li ummati, untuk umat-umatku. Alhamdulillah, tanpa kita minta, kita sudah didoakan oleh Nabi. Alhamdulillah. Di saat Nabi menyebut untuk umatku, secara otomatis kita masuk. Secara otomatis kita masuk di dalam doa tersebut. Alhamdulillah. Jadi hadirin hadirat, alangkah beruntungnya kita didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi berdoa, Allahumma barik, ya Allah, berikanlah keberkahan li ummati, untuk umatku. Umatku di sini baik di saat Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal. Yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat, mereka itu galo-galonya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi lanjut doanya, fi bukuriha yaumal khamis. Apa dia? Fi bukuriha yaumal khamis. Artinya apa? Berikanlah keberkahan untuk umatku fi bukuriha, di pagi mereka, yaumal khamis, pagi hari Kamis. Nah, jadi setiap datangnya hari Kamis, khususnya pagi hari Kamis. Pagi hari Kamis itu apa maksudnya? Bukan pagi Jumat, bukan pagi Sabtu, tapi pagi Kamis. Hari ini Kamis tuh. Nah, dari pagi-pagi kita sudah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya supaya di setiap pagi hari Kamis, siapa be daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mereka dapat barokah, mereka dapat keberkahan. Nah, sekarang kita kan sering nyebut barokah, kita sering minta berkah. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Itu doa apa? Doa habis makan. Ya dah? Kalau habis pengantin, ada yang pengantin, maka doanya Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Bukan. Apa? Barakallah lakuma wa barokah wa jamaah. Nah, apa ya? Itu doa, bukannya lagu. Itu tuh doa, bukan lagu. Cuma kenapa dilagu ke biar cepat apal. Yang melakukannya pertama kali siapa? Mahir Zain. Kalau yang depan ini Ali, bukan Zain. Ali bukan Zain. Jadi doa, kalau kita salaman ibu-ibu, kan biasa salah satu daripada acara ketika di resepsi pernikahan itu ada salaman. Ya, jadi tamu-tamu undangan dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk berjabat tangan dengan keluarga kedua mempelai dan pengantin. Nah, jadi ingat-ingat ibu-ibu, salaman tuh boleh. Salaman itu bahkan
Sunnah, cuma jangan beda jenis kelamin. Betina sama betina, lanang sama lanang. Jangan kaget kita salaman sama laki wong. Sama-sama jangan. Nah, jadi pas kita salaman dengan pengantin. Pas kita salaman sama pengantin. Nah, maka apa yang kita ucapkan, jangan kita ngomong selamat ya, jangan. Boleh, tapi bagusnya kita ngomong barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dilagukeun barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi sambil nyanyi gitu. Salaman bisa pengantin. Ya. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Ngapo mesem-mesem tuh? Mesem-mesem. Jadi memang karena belum hafal kejiwaannya panjang. Ya dihafal pendek. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Pendek kalau sudah hafal. Nah, makanya dihafal ke. Kalau tidak hafal tidak masalah. Kita doakan berkah insyaallah selesai. Berkah insyaallah. Jadi berkah nih selalu kita minta. Habis makan minta berkah. Habis kita pengantin minta punya anak minta insyaallah anaknya berkah. Nah, jadi Nabi Muhammad memang selalu beliau ini mengajarkan kepada kita dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita minta banyaknya, tapi kita minta berkahnya. Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Apa dia artinya? Segala sesuatu yang sedikit tapi cukup berkah itu khairun lebih baik dibandingkan yang banyak tapi membuat kita lalai. Jadi berkah. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat, Nabi Allah ngajarkan kita untuk minta keberkahan. Yang namanya barokah itu artinya ziyadah fi khair. Tambahnya kebaikan. Bertambah kita dapat nikmat, bertambah kita peluang untuk melakukan kebaikan. Yang bujang pengantin, yang gadis pengantin. Nambah ada itu? Nambah apa? Nambah pasangan. Yang pertama dewean adokah kawan. Yang pertama dak katik gewang ngomong ado gewang. Nah, berkah kita minta supaya pasangan hidup kita berkah. Dengan adonyo laki, insya Allah laki aku pacak nuntun aku berbuat kebaikan. Dengan ado bini, maka insya Allah bini aku menjadi ladang kebaikan untuk aku. Itu namanya berkah. Kita makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Dengan banyak kita makan pempek telur besar. Makan pempek telur besar. Makan agar-agar, makan macam-macam. Allahumma barik lana. Ya Allah berkahi. Kenapa? Supaya makanan ini jadi tenaga untuk kita berbuat baik. Alhamdulillah majelis kita hari Kamis. Majelis kita hari Kamis. Artinya bukan hari Jumat, bukan hari Rabu, tapi hari Kamis. Dan di hari Kamis sudah didoakan oleh Nabi. Nabi berdoa, ya Allah berikanlah berkah untuk umatku di setiap pagi hari Kamis. Dari pagi Nabi sudah minta umat ini dapat berkah. Salah satu bukti Allah mengabulkan doa Nabi, sehari ini kita kumpul.
Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah, yang mana kumpul ketemunya kita di majelis taklim, majelis ilmu. Ini tanda hari ini kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari Kamis berkah. Apalagi malam Jumat tambah berkah. Yang pengantin ya. Hari Kamis barokah, apalagi malam Jumat, dari mulai maghrib sampai subuh Allah bukakan pintu ijabah doa. Jadi malam ini kalau nak minta hajat, waktunya yang paling pas. Kalau kita nak minta hajat mulai maghrib, berdoalah, baca Yasin dulu. Kemudian berdoalah untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan akhirat. Besok hari Jumat berkah juga. Kamis berkah, apalagi malam Jumat. Malam Jumat berkah, apalagi hari Jumatnya. Ibu-ibu tinggal buka nyetel radio. Yang nyetel nyaran ke sholat Jumat di Masjid Agung. Kapan ada Bilal? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berdoa. Karena pas momen itu tanda khotib lagi naik mimbar. Meskipun tidak nyingok, kita dengar. Itu kode. Itu artinya apa namanya, khotib lagi naik mimbar. Tahu dari mana? Nyingok? Tidak. Cuma dengar aba-aba. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimana. Waktu itu berdoa yang didoakan, dipanjatkan ketika khotib naik mimbar, insya Allah mustajab. Menurut pendapat ulama. Ada juga yang ngomong waktu khotib duduk di antara dua khutbah. Nah, mak mana taunya Ustadz? Nyetel radio atau nyengok TV sekarang nih, ada siaran langsungnya. Buka TV atau nyetel radio. Nah, pas khotib duduk, itulah waktu mustajab. Doa kita insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Kemudian yang paling banyak pendapat ulama, doa yang mustajab itu habis asar hari Jumat. Habis asar hari Jumat itu dikenal dengan sebutan waktu Fatimah. Waktu Fatimah. Kalau wong pergi umroh, nengok burung merpati, burung daro, langsung nyebut burung Fatimah. Burung Fatimah, merpati Fatimah. Jangan ingat burungnya baik. Fatimah juga ada waktu. Oh, jangan ngeres. Kayak kemana-mana. Oh, itu tuh ingonan maksudnya. Nah, jadi Fatimah ngingon. Apa namanya? Fatimah juga ada waktu. Waktu yang beliau khususkan untuk zikir, untuk berdoa. Seminggu sekali doanya di Jumat asar. Setelah asar Jumat beliau selalu fokuskan untuk zikir dan doa. Sehingga kata ulama waktu ini disebut dengan waktu Fatimah. Maka bagus ibu-ibu. Kalau bisa adakan majelis. Habis asar hari Jumat ibu-ibu tapi. Nah, tapi jangan sore-sore gini. Jangan kaget balik nak menjelang maghrib, kesian lakinya balik begawi dak katik teh sama kopi. Jadi dengar-dengar bena kumpul ziarah, apa nih, berzikir, berdoa, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Maka insya Allah, alhamdulillah kemarin itu anak tidak pacar hadir karena lagi umroh. Makanya botak. Habis umroh pas di depan Ka'bah, ibu-ibu Nur Khairiyah tidak lupa anak doakan. Depan Ka'bah di Multazam. Di Multazam minta maaf ibu-ibu tidak pacak disebut ke namanya siko-siko karena tidak kenal. Karena kalau sebut juga, kalau kenal juga disebut
kepanjangan dijenggut oleh wong belakang kage. Jadi nyebut ke untuk seluruh jamaah majelis, insya Allah barokah dunia, barokah akhirat. Dan galo-galo doa insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam ilmu fikih. Kemarin yang terakhir kita belajar tentang apa? Tentang wasiat. Tentang wasiat. Masya Allah. Wasiat itu beda dengan hadiah. Kalau hadiah, kalau hibah, pas kita lagi sehat, kita ngenjuk sama wong, maka itu namanya hadiah, itu namanya hibah. Kalau hadiah atau hibah bebas, yang nak dienjuk siapa baik terserah, nak diunjuk berapa baik terserah. Kalau kita masih sehat. Kalau masih sehat bebas, kita nak ngenjuk fulan tuh keluarga kita atau bukan, yang lain tak boleh ganggu. Kemudian berapa banyaknya yang nak kita unjuk juga bebas, karena itu bentuknya hadiah. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat itu ada batasan. Kapan sesuatu pemberian itu disebut sebagai wasiat? Kalau disambungkan dengan kematian. Kalau aku mati, maka ini untuk fulan. Nah, itu namanya wasiat. Kalau ada kalimat, kalau aku mati. Jadi kalau selama masih hidup, belum. Tapi kalau aku mati, maka sesuatu itu untuk fulan. Nah, kalau wasiat itu tidak boleh basing-basing. Apa tidak boleh basing-basingnya? Pertama wongnya. Tidak boleh sembarang wongnya. Kalau dia keluarga, kalau dia ahli waris, maka wajib untuk sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain. Jadi kalau misalnya anak ngomong, kalau aku mati, maka ini untuk dulurku. Ini namanya wasiat. Maka untuk dulurku ini dia kalau kita meninggal dia bagian daripada ahli waris. Maka supaya wasiat ini sah, dia harus disetujui oleh seluruh ahli waris. Itu yang pertama. Kalau untuk wong lain bebas, tidak persetujuan tidak apa-apa. Kalau aku meninggal, aku nak ngenjuk sama fulan. Fulan itu bukan keluarganya, itu tak kate harus ada persetujuan. Tapi kalau untuk ahli waris harus ada persetujuan. Itu yang pertama. Yang kedua jumlahnya. Jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, maka harus seizin dengan ahli waris. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Masya Allah, ibu-ibu. Di Mekah, di sana tuh ada wong namanya Sulaiman. Di Mekah, ada wong namanya Sulaiman. Ar-Rajhi namanya. Dia ini kayo-kayo. Nah, kayo-kayo. Waktu itu sebelum dia kayo miskin dulu, begawi-begawi. Akhirnya kayo-kayo, konglomerat. Akhirnya apa? Pas dia punya dulur kakaknya meninggal, dia nyingok anak-anak dulurnya nih bebala masalah geto. Biasa kan, makanya kayo nih tidak galo-galonya lemak. Kayo tidak galo-galonya lemak. Kadang-kadang pas yang kayo nih meninggal, akhirnya anak-anaknya berebut waris. Jadi susah yang dikubur. Nah, jadi susah yang dikubur. Pas dia nyingok kakaknya nih susah. Pas dia nyingok kakaknya nih pas meninggal. Anak-anaknya berebut harta. Akhirnya si adik ini namanya Sulaiman. Si adik tadi dia udah galak. Apa yang terjadi di anak-anak kakaknya terjadi di dia. Apa yang dia gawe ke?
duitnya mumpung dia masih hidup, sebelum dia meninggal. Sampai sekarang masih hidup dia. Sekarang masih hidup. Mumpung masih sehat. Duitnya itu dibagi-bagi kenyo. Dibagi kenyo dulu. Untuk anak-anaknya sudah kekayaannya dibagi rata. Ini fulan berapa, ini fulan berapa. Selesai galau-galau, dibagi-bagi 2/3 hartonya. 1/3 hartonya disisakan. Untuk apa? Untuk wakaf. Ini hebat ya. 1/3 disisakannya untuk wakaf. Dibangun kenyo masjid. Kemudian dibangun kenyo usaha-usaha yang mana usaha tadi untuk masjid yang dia bangun. Akhirnya apa dia berkembang usaha tadi, hadirin hadirat. 1/3 tadi usaha tadi berkembang. Akhirnya dana wakafnya dia yang awalnya 1/3 berlipat ganda 3 kali lipat dari nilai hartonya yang awal. Lebih kaya lagi. Nah, inilah yang namanya dunia model mak itu. Dunia model mak itu. Kalau dikepel-kepel malah tambah dikit. Ketika dia surah malah tambah banyak. Mak itulah yang namanya dunia. Nah, jadi minta maaf. Jangan sampai urusan hadiah, urusan hibah, urusan wasiat, urusan waris jadi sebab retaknya silaturahmi. Ana tidak banyak nian, tapi adalah menangani beberapa kasus pembagian harta waris. Oh, Masya Allah, ngingoknya dia bukan wong punyo. Tapi begitu dia meninggal, dimetu ke hartonya oleh anak-anaknya, surat tanahnya banyak, bangunan SHM-nya banyak, ngertinya kayu. Akhirnya apa dia? Yang meninggal ini cuma punya anak dua-duanya betino. Nurut kenyo, kalau punya anak dua nih, kemungkinan getok tuh besar atau kecil? Kecil nian, bukan kecil betino, 2 ekor. Kalau secara waris, wong tua meninggal. Cuma ada 2 anak perempuan. Maka mano pembagian warisnya 2/3 untuk mereka berdua. 2/3 untuk mereka berdua, sisanya 1/3 untuk dulur ibunya. Sama untuk laki. Untuk lakinya kalau masih ada, kebetulan laki lah meninggal duluan. Lakinya meninggal duluan, tinggal ada anak sama ada nurut kenyo gampang. Begitu anak datang disuguhilah pempek. Berarti yang meninggalnya mau Palembang. Kalau ada pempek itu Palembang enggak? Ada pempek, ada cuko. Anak ngomong, kagetlah dulu pempek cuko nih. Kita nyingok dulu, ngelar ke dulu, akhirnya dimetu kelah. Ini, Masya Allah, banyak. Nggak nyangko, yang meninggal nih betino. Tapi memang betino nih yang usahanya hebat ternyata. Subhanallah. Begitu sudah anak dengar ke ini ceritanya mak ini Ustadz, ini cerita. Siko anak dengar ke cerita masalah ruku, masalah rumah, masalah tanah. Akhirnya setelah itu dari apa yang diceritakan disimpulkanlah ada 3 macam. Macam yang pertama mereka sepakat ini waris. Macam yang kedua perebutan. Ada yang ngakoi ini punya kami. Ada yang ngakoi ini punya kami, bukan punya dia. Nah, gara-gara apa? Gara-gara sebelum meninggal, yang meninggal nih ngomong ini hadiah untuk aku, untuk kau. Nah, jadi gebut. Kan kadang-kadang wong tua itu kan galak ngenjuk tapi tak katik. Nah, kan kadang-kadang itu kan? Galak-galak juga ngenjuk be. Ini punya kamu. Ini pakailah kamu. Nah, yang mak itu tuh yang galak gebut. Ini pakailah kamu, ini punya kamu, tapi tak katik surat menyuratnya, Masya Allah. Ini apa yang diperebut ke?
Ada juga yang diwasiat ke. Ada waris, ada hibah, ada wasiat. Yang waris tadi sepakat beberapa item. Yang hibah tadi diakui sebagai hadiah hibah beberapa item. Ada juga yang diakui sebagai wasiat beberapa item. Ujung-ujungnya sampai sekarang belum selesai. Masalah itulah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Masya Allah. Mama. Jadi inilah Bapak Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Jangan sampai minta maaf. Masalah hibah, masalah wasiat, masalah waris. Jadi sebab retaknya hubungan silaturahmi. Apalagi dolong-bedolong. Nomor kenyu tidak masuk akal. Anaknya 2 ekor cuma. 2 ekor tuh banyak tak? Betina mulu. Cuma nah, getinya tadi itu ada sekompe. Ada provokator. Biasanya cak ini yang galak jadi ribut ini bahasa kitonian itu tuh. Sebelum meninggal tuh almarhumah tuh melok kami nih lah. Nah, bener gak bahasa itu? Sebelum meninggal melok kami yang ngurusnya. Biasanya kan mah itu. Ana sama Mang Din berdulu. Kebetulan Ana ini tidak pacak ngerawat wong tua gara-gara gawian kita di luar kota. Bukannya ndak galak, Man. Bukan ndak galak, Kak. Cuma gara-gara gawian aku di luar kota. Nak ngajak ibu ke Bandung misalnya, wong tua ni ndak resep. Di Bandung tuh aku ndak pacak pergi majelis. Ndak pacak ketemu sama Cek Hoy. Ndak pacak ketemu sama Cek Man. Banyak ndak pacak. Tapi di Palembang pacak. Kalau lagi sumpek, metu majelis pacak. Kalau lagi sumpek, metu denger jalan makan model. Banyak rasangannya. Tapi di Bandung memang tempatnya lemak, tapi situasinya lah lain. Akhirnya apa dia? Ibu tadi melok kakak. Nah, pas meninggal, tiba-tiba kakak tadi langsung ngomong, selama dia hidup, aku nih lah yang ngurus. Nah, ibu nih ngomong sama aku bahwa ini nih rumah ini punya aku. Nah, yang mak inilah yang sulit. Yang mak inilah yang sago. Jadi, untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, tidak pacak diselesaikan dengan agama baik. Tidak. Agama cuma pacak ngomong. Kalau memang itu ada ucapan seperti itu, dan memang Mang Din pacak bersumpah demi Allah macam-macam, maka ya sudah. Urusannya tanggung jawab. Cuma kan balik-balik anani dulu dewe. Manda iya muka adik dewek mak itu. Nah, cuma itu tadi sekompel harta ini yang bahaya. Duit ini pacak ngomong. Omongannya apa dia? Jangan. Duit, 1.000 tuh banyak. Jadi gara-gara itu akhirnya la haula wala quwata illa billah. Jadi balik ke cerita tadi yang kita kejar berkah. Biasanya gara-gara perkeributan inilah maka wong lamu dulu galak nyimpul ke duit waris itu duit panas, jangan dijadi ke modal. Ada ucapan itu galak? Sebenarnya tidak juga. Malah duit waris itu berkah sebenarnya. Cuma tadi gara-gara pas pembagiannya ada masalah. Ada yang ngatur ke ini hibah, ada yang ngatur ke ini wasiat. Akhirnya apa dia saling benci, saling macem-macem lah, banyak ceritanya. Sehingga sebab inilah galak wong tua nyimpul ke bahwasanya duit waris itu duit panas, jangan dijadi ke modal. Kalau dijadi ke modal biasanya usahanya tidak lama rubuh. Gara-gara inilah wong tua lama dulu galak ngomong rumah ini jangan dijual. Gara-gara inilah
Wong tua lamu dulu galak ngomong rumah ini jangan dijual. Pakailah kamu untuk kamu berkumpul dan lain-lain. Luhut kenyo itu wasiat dak pacak dipaki. Jadi kalau begitu wong tua yang ngomong tadi meninggal, kalau dulur-dulur anak-anak ini sepakat jual. Bagi-bagi karena begitu wong tua meninggal, rumah ini sudah jadi haknya ahli cuma karena sayangnya wong tua, nanda adik kakak bebala beribut, langsung dia mutus ke dewek, dah usahlah dijual, ini rumah jadi kelak rumah kamu kumpul bareng-bareng. Kaget kalau kamu balik lebaran hari raya ada tempat kumpul. Niatnya mereka mah itu, cuma kadang-kadang niat tinggal niat. Niat tinggal niat. Karena tadi alasannya al-fulusu yatakallam. Al-fulusu yatakallam, duit ni pacak ngomong. Yang tinggal di rumah Palembang Mang Din. Selama wong tua masih hidup Mang Din lah yang tinggal di sana. Akhirnya anak yang di Bandung bini melok ngomong. Lolo kau. Nah, katanya lolo. Katanya lolo. Bini ini ngomong. Mak itu kebalikannya. Kadang-kadang yang ahli waris itu betino, lakinya melok ngomong. Lolo kau. Rumah tuh ada hak kau juga. Memang benar omongan. Lemak nian kakak kau tuh dari dulu tinggal situ, udah katik biaya sewa. Ngoceh. Nah, dia omongnya di kipas-kipasnya, congek ini metu langsung. Kuping ini langsung tajam. Langsung panas, masuk ke hati, masuk ke pikiran. Tidur ke pikiran Mang Din. Ayo nian. Balik ke Palembang, Mang Din makin ngomong puluh. Makin mesti diam lah, makin melok ngomong. Katanya wong tua kita dulu rumah ninjuknya aku. Nah, lah. Yang bini ngomong lain, yang dulu ngomong lain. Kaget dulu. Mana buktinya? Laju bebala. Padahal yang diberebut ke rumah wong tua, yang diperebut ke rumah wong tua, yang nak bermasalah nih, berseteru nih, ini kakak, ini adek, lupa sama kakak, lupa sama adek, gara-gara duit pacak ngomong. Maku hati-hati. Maku hati-hati, minta maaf kalau kita punya duit, maka apa namanya hati-hatilah, didiklah kita punya anak bener-bener, jangan sampai anak-anak kita pas kita sudah dak katik lagi, mereka pecah belah gara-gara duit. Kemudian kalau kita punya wong tua yang punya, maka rapet-rapetlah, deket-deketlah. Saat mereka ada kita deket, saat mereka tak katik, maka kita harus lebih dekat, lebih akrab, supaya karena di saat kita hidup banyak kita nyusahi mereka, di saat mereka meninggal kita pengen mereka demen seneng dengarkan kabar kita yang masih hidup, anak-anaknya lebih rapet, lebih akrab, lebih nyambung silaturahmi. Kan keadaannya beda kalau sekarang ini banyaklah yang bebala. Nah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi ketika kita sudah belajar masalah apa tadi? Waris itu kalau meninggal kan, kalau masih hidup ada namanya hibah, ada namanya wasiat. Masing-masing itu beda hukum masing-masing, tapi tetap jangan sampai gara-gara harta kita jadi diloloi oleh dunia. Dunia ini sementara. Tempat kita yang benernya itu di akhirat. Selemak-lemak kita dunia itu tidak katik lemaknya dibandingkan akhirat. Insya Allah kita pacak qanaah. Amin. Pacak menjadi wong yang merasa cukup dengan harta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ma'asyiral hadirin hadirat,
Malam nih kita malam nih kita hari ini siang nih nak nambah pelajaran tentang bab baru namanya lukoto. Lukoto. Kalau kemarin wasiat, ini namanya lukoto. Lukoto nih bahasa Arab. Artinya apa dia? Barang hilang. Barang kita nih kan galak nemu. Lagi jalan, nemu duit. Lagi pergi majelis, nemu sendal. nemu. Nah, lukoto. Ini namanya lukoto. Kadang-kadang kita pergi majelis, sendal kita hilang. Sendal kita dipakai wong. Nah, sekarang lah sudah kita paling akhir. Lah sudah makan, lah sudah ini wong labis galau, ternyata masih ada sisa sendal. Nah, nanya dulu kita kan? Nanya dulu, "Cek, ini punya Cek kan?" Bukan. Punya anak Cek kan? Bukan juga kata Ceknya. Nah, berarti punya fulan tadi atau punya ibu tadi. Nah, mana hukumnya? Kita pakai? Nah, kita bahas dulu bab lukoto. Bab lukoto itu artinya barang temuan. Nah, barang temuan ini ibu-ibu itu ada yang sifatnya mayabko alat dawam. Yang barang itu tidak bisa rusak. Yang kita temukan tuh barangnya bukan barang yang rusak, bukan. Jadi dia walaupun tidak dirawat, tidak diapa-apa, dia tetap mah itulah. Contohnya sendal tadi. Ya kan? Sendal kan? Nemu sendal, nemu duit. Nah, kalau yang sifatnya model mah ini, yang tidak rusak, maka kalau kita nemu di tempat yang umum, becak majelis tempat umum. Becak majelis tempat umum. Memang ini kan rumah Cek Hoy. Tapi di rumah yang dijadikan majelis. Majelis ini majelis umum atau majelis khusus? Ini nih majelis umum atau khusus? Khusus. Ayo. Majelis umum atau khusus? Cek Hoy yang tahu kan, nah. Majelis umum khusus. Ngapa kalau bilang ini ngapa datang kalau majelis umum khusus. Emang ini nih rumah khusus. Majelis khusus namanya Nur Khay. Ya khusus, tapi yang hadirnya umum. Jadi majelis umum atau khusus? Khusus ibu-ibu atau umum bapak-bapak juga bisa? Mana? Khusus ibu-ibu, ngaku hadir. Nah sudah. Jadi apa namanya? Nemu apa namanya? Masya Allah. Oh iya siap. Nemu sendal tadi tuh. Nemu sendal. Pas nemu sendal tadi. Sendal ini kan tidak gampang rusak kan? Tidak gampang rusak. Nah, boleh tak kita pakai? Katanya ulama, kalau yang nemunya sifatnya yang ditemui model mak itu, dia harus sebelum dipakai diumum ke dulu. Jadi kapan repot urusannya nih? Jangan kita ngembek. Begitu kita ngembek, maka kita tanggung jawab. Jadi kalau kita ngembek, nah ini caknya sendal aku dipakai oleh yang pakai sendal ini. Akhirnya apa kita ngembek? Kalau kita ngembek, maka itu tidak boleh kita pakai dulu sebelum kita umumkan. Berapa lama kita umumkan? Batas maksimalnya 1 tahun. Wow. Kelakar dulu. Kata
yang ngeraso punyonyo baru yang menemukan sandal itu boleh make dengan niatan kalau yang punyonyo balik nyari aku nyari sandal tadi aku balik ke tetap mak itu ya, jadi itu kalau nemu barang yang sifatnya tidak rusak model mak itu. Kemudian yang kedua ada nemu barangnya yang rusak. Contohnya apa? Makanan. Galak nemu di mana, Jun? Kayak mana contohnya? Nah, kita iya benar. Kita punya kios di pasar, punya kios di pasar. Ibu-ibu nih galak lupa naruh belanjaan. Belanja tempat kita dia nodoi belanjaannya sayur apa-apa taruhnya tempat kita bebelenan di toko kios kita sudah berbayaran ngawak kantong ngasoy kita kantong ngasoy dia tinggal cuma kan kita tidak tahu ini kantong ngasoy siapa. Nah jadi mak mano simpen ke bosok makanya biar tidak bosok taruh kol harus dirawat. Jadi harus dirawat. Nomor satu, kalau kita nak nyimpen kita rawat. Kita rawat taruh kulkas supaya kaget kalau ada yang nyari kita langsung nyerah kenyo. Atau solusi yang kedua yang rusak tadi itu, yang bisa rusak sayur atau apa-apa, mak mano? Kalau tidak terpakai, mama no. Jadi boleh kita makan. Kalau kacak kita masak. Oh yang kebanyakan Ustaz sekantong ngasoy. Ya jual ke bisa. Nah, yang penting kaget kalau uangnya balik kita siap ganti duit. Nah, ganti duit. Nah, ini kalau yang sifatnya rusak. Jadi lemak lah yang tidak rusak atau yang rusak? Hah? Lemak yang rusak. Sudah. Nah, kemudian tetap yang rusak tadi tetap kita harus buat pengumuman. Pengumuman. Kalau di pasar tinggal buat tulisan baik. Kalau ada yang kantong ngasoyo ketinggalan, maka hubungi yang punya. Tapi biasanya kalau ibu-ibu inget tulah. Oh ya Allah, sayur aku tinggalan pula. Maka dia bakal balik ke toko kita. Insya Allah. Nah sekarang hukum ngembek barang temuan nih apa dia hukumnya? Kadang-kadang haram. Kadang-kadang mubah, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang makruh, kadang-kadang wajib. Kapan haram? Kalau kita tahu pas ngembek ini kita tidak amanat. Tidak boleh ngembeknya, tidak usah ngembek. Kalau kita tahu, kita ini wakpet. Kita ini ngembek, tidak amanah, sudahlah tidak usah diembek. Kadang-kadang makruh itu makmano. Kita ragu pacak nyalan ke amanat atau tidak. Ya sudah tinggal ke baik. Bisa-bisa mubah tuh tidak apa namanya? Selogosan baik. Bisa-bisa sunnah itu kita cenderung yakin kita pacak menjalankan amanahnya. Baca ini nah. Agung ini nemu ya. Inti nemu. Nah, sunnah. Kenapa? Karena pasti kemungkinan besar pacak nyalan ke amanah. Kenapa? Karena ibunya masih ada di majelis. Gampang. Sudah ketahuan sebelah sana uangnya. Tak tahu makin jilbab apa dak kejingoan. Ketahuan sudah. Nah, kadang-kadang wajib kita ngembek. Kenapa? Kalau yang ditemukan itu tidak kita embek, artinya dia bisa diembek oleh wong yang tidak amanah atau dia bisa terlantar. Kemarin contohnya habis tawaf, habis sa'i, anak balik, tiba-tiba ada bayi. Masih kecil, umur 3 tahun. Budak kedewean nangis di tempat Masjidil Haram itu. Masya Allah. Akhirnya untunglah. Sebelum mana yang nemu genyo,
Ada laki bini wong Arab yang ngembeinya. Untung dia duluan. Kalau dak tuh anak tanggung jawab. Jadi kalau yang model itu wajib dimbe. Wajib dimbe kenapa? Kalau tidak kate yang ngembeknya, lama-lama budak nih besar dewe lagi. Oke. Yo, siapa yang pakai begini? Jadi untunglah laki bini itu dia ngembeknya dulu, akhirnya anak-anaknya ngapo. Yo tadi kami lagi balik juga, balik dari tawaf sa'i berjalan sini, yang budak nih nangis-nangis, nyengit-nyengit, Uma, bukan Uma, wong Arab, Uma, Umi. Akhirnya kami diajak ngomong, mana Umi ente, malah nangis. Kenapa nangis? Karena budak kecil. Iya, karena budak kecil. Nangis, diajak ngomong nangis. Akhirnya dimbe, mak mano cagonya nemu ke di Masjidil Haram. Mak mano cagonya? Mak mano ngomongnya? Nah, kita serahkan sama askar wong sano. Ini kita kata ke ini, kami dapat sini sudah digendongnya. Oleh askar tadi digendongnya, kemudian diserahkannya, ditaruhnya di tempat khusus, tempat kehilangan, dan merekalah yang bakal ngurus. Jadi wajib ibu-ibu kalau nemu ke barang yang kira-kira kalau kita tidak embek, kaget malah diembek oleh wong yang tidak amanah, wajib kita embek. Untuk kita jago, untuk kita jalan ke amanahnya, apalagi yang sifatnya punyanya nyawa anak. Kan sekarang kan banyak yang muang anak, kan banyak. Embek. Itu embek. Kemudian kita jalan ke amanahnya. Kalau sekarang nih kan, ayo Ustaz, ngembek bayi, kaget salah-salah. Tinggal serahkan ke kantor polisi. Supaya di jalan ke amanahnya dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau nemu barang. Yang terakhir, Ustaz, kalau kebalikannya aku kehilangan barang, mak manu. Kemarin ada jamaah umroh. Lagi belanja, beli makanan burung daro. Balik-balik cerita burung Fatimah tadi itu. Wong ni dari Sungai Lais. Nak beli jagung. Bur itu kan. Nak beli untuk makanan burung. Tiba-tiba pas muka dompet, ada yang ngerogoh. Yang ngerogoh nyopet, akhirnya dompetnya tuh dimbe, di jero dompet tuh ada duit, ada KTP, ada paspor. Nah, paspor tuh yang buat melimpala. Akhirnya, Masya Allah. Mak mana ceritanya? Kalau barang hilang, ada amalannya. Kalau memang rezeki kita, insya Allah mudahkan. Insya Allah balik. Kalau memang bukan rezeki kita, ya sudah jalankan ikhlas lillahi ta'ala. Mak mana urusan amalannya, ibu pakai telunjuk. Kemudian taruh di lantai. Kemudian putar-putar baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas waladdallin amin tuh stopnya di mana? Tekan telunjuk. Tekan. Apal enggak? Tuh panjang tadi tuh. Lebih panjang dari barakallah. Panjanglah barokah atau Al-Fatihah tadi. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Panjanglah ini atau Fatihah tadi? Panjanglah Fatihah. Cuma kejiwaan pendek gara-gara apal. Ini gara-gara apal. Makanya, jadi pas sudah waladhdallin amin tekan. Nah, begitu tekan stop, maka baca Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fi ijma baini wa baina bolati. Tidak baca, dicatat, tinggal direkam aja, catatnya di rumah, ya. Yang ngerekam ada ininya. Nah.
Wani biro. Nak diulangi dah? Nak diulangi dah? Wani biro. Tidak penesan. Jadi pertama telunjuk. Baca Fatihah. Putar sampai walad dolin amin. Tekan. Lalu baca Allahumma. Ini pelan. Baru Allahumma. Ya jami'an nas. Liyaumin la roiba fi ijma' baini wa baina dolati. Ana ulangi. Nggak usah melok-melok, dengar ke baik, direkam aja. Allahumma ya jami'an nas liyaumin la roiba fi ijma' baini wa baina dolati. Ana ulangi. Allahumma ya jami'an nas liyaumin la roiba fi ijma' baini wa baina dolati. Artinya apa dia? Ya Allah, ya jami'an nas, zat yang mengumpulkan manusia, liyaumin la roiba fi, di hari yang tak katik keraguannya, yaitu di padang mahsyar. Ijma' baini, kumpulkan aku, wa baina dolati, dan barang yang aku kehilangan. Sambil di hati nyebut ke yang hilang tu apa? Yang hilang tu apa? Nah, akhirnya waktu wong Mekah tadi nelpon Nana, Bib, Masya Allah ini mending kepala Bib urusannya. Ana ngomong tenang. Anda berada di kota Makkah. Kota Makkah itu doa mustajab. Tinggal berdoa. Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fi ijma' baini wa baina dolati. Masya Allah. Tidak kurang, tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Ana ditelepon lagi, Bib, alhamdulillah aduh. Yang maling tadi cuma ngembek duit, KTP sama paspor dibuangnya di kotak sampah. Kotak sampah tadi itu ada tukang bebersih. Begitu dia nak bebersih ke kotak sampah, nyingok ada paspor, oleh dia ditaruhnya di kantong tempat selesai urusan ketemu. Kalau barangnya hilang, insya Allah ketemu. Kalau memang rezekinya. Ada juga lah sudah dibaca ke doa, tidak ketemu. Misalnya kemalingan motor, sago. Nak didoa ke mak mano juga sudahlah, langsunglah ikhlas lillahi. Iya sago, kenapa? Begitu sudah dimbek sago, walaupun ada CCTV, nak CCTV lah nak apalah, sudahlah, langsunglah kita niat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ada beberapa barang yang memang rezeki kita, insya Allah balik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada keruk Nur Khairiyah buka di situ, yang doa Ustaz tadi lah ada di grup ya. Nah, yang ada di grup juga. Itu untuk kalau udah hilang nian. Iya. Siapa yang nanya ibu-ibu? Majelis taklim selanjutnya mulai tanggal 2 Januari 2025. Selamat pagi Bu ya. Majelis taklim selanjutnya tanggal 2 Januari 2025. Nah, aku tuh minta jawabannya Bu, insya Allah. Yang nak bertanya, jadui. Nah, yang kunci motor aku tadi mana? Dari samping. Sepeda listrik warna pink. Oh, ini. Nanti, dia dulu nih, kan? Ada. Ini motor punya nenek, kamu punya nenek aku ya sudah ada nih. Ada. Warna pink. Ya, yang warna pink mau tenang. Ya. Yang apa
tanya ibu-ibu. Nah, ya, jatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang kehilangan barang tadi, Ustaz ya. Pernah ada, aku kan berdagang Ustaz ya. Jadi pernah ada ibu-ibu nitip barang ke tempat aku berjualan Ustaz ya. Nah dia ngomong, buat aku nitip dulu, aku nak ke toko sebelah. Nah pas saat itu aku tergawa oleh pedagang penjual pembeli yang lain, barang itu hilang Ustaz. Nah jadi dia tadi nanya, buat mana titip barang aku tadi? Nah aku di situlah. Nah berhubung dia tadi itu Ustaz, jadi sebagai tanggung jawab aku, jadi aku dia yang hilang tuh bukan dia Ustaz. Cuma dia ngomong udah usah lah Pak, dia ngomong, lagi bukan ente ada yang goyang ganti. Cuma itu tadi sebagai tanggung jawab bukan dia Ustaz. Yo. Apakah ibu itu udah galak nerima Ustaz, pokoknya aku ganti. Jadi apa cara aku tuh bagus Pak Mano Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada wong yang nitip, maka yang nitip itu namanya mudiun. Titipan namanya wadi'ah. Titipan itu namanya wadi'ah. Jadi kalau ada wong yang nitip, kita wajib untuk menjalankan amanat titipan tersebut. Disimpan yang di tempat yang selayak dan semestinya. Jadi misalnya ada orang yang nitip cincin, nitip kunci motor, kuncinya beda tapi motornya tidak. Maka segala bentuk titipan tadi itu wajib disimpan, diamankan di tempat yang semestinya. Maka misal yang nitip mobil, ada wong sebelum dionyo pergi kemana, umroh atau kemana, dia nitip mobil sama kita. Maka kita yang dititipi wajib naruh mobil motor tadi di tempat yang aman. Kemudian kita wajib sehari atau beberapa hari untuk manas ke mesinnya, itu wajib. Nah, jadi kemudian kalau terjadi sesuatu, setelah kita taruh di tempat yang semest dan selayaknya, sudah aman, tiba-tiba hilang, maka itu tidak tanggung jawab kita. Tidak tanggung jawab, kita tidak wajib untuk malikkannya. Tinggal kita jelaskan sama yang nitip tadi, akulah sudah taruh di tempat yang aman. Kalau motor, mobil taruh di garasi, yang digembok sudah ku gembok, tapi tiba-tiba ya sudah mak manu namanya dia tulisannya gemboknya itu dijebol, kunci pintu rolling door-nya itu dibuka, mobil motor hilang. Jangan ke mobil motor kau, punya aku juga hilang. Misal, kalau memang sudah ditaruh di tempat semestinya hilang, maka tidak terkait tanggung jawab. Tapi kalau sudah diterima, tapi kita letakkan di tempat yang tidak aman, misalnya dia nitip, dia naruh nitip, tidak kita pindahkan. Ya kita ngomong iya, bay. Iya, tidak kita pindahkan. Harusnya kita taruh di tempat aman, tapi tidak kita pindahkan. Dia cuma ngomong nitip, ya taruhlah situ. Taruhlah situ. Ternyata taruhlah situ bukan tempat aman, hilang tanggung jawab. Nah, sekarang agak dulu bahas masa kita ganti atau tidak ganti. Kita bahas gigihnya dulu. Kemarin titipan itu ditaruh di tempat aman atau tidak? Nah, disingkir dikit, digerak dikit. Kan tetap kan bukan digerak dikesel ke. Apa namanya? Aman enggak? Tempat itu biasanya aman enggak? Nah, biasanya aman. Nah, kalau emang biasanya aman, itu sebenarnya bukan hilang, cuma gara-gara wong salah ngembek baik. Emang galak mah itu nian perasaan ini punya kita, ndak taunya bukan ngembek. Nah, jadi kalau memang itu tempatnya aman, emang kita ndak punya kewajiban untuk mengembalikan. Tapi kalau kita nak balik ke ya tinggal kesepakatan bersama saja.
Tinggal kesepakatan bersama saja seperti itu. Wallahu a'lam. Siap. Iya. Berapa duitnya? 20. Nah, memang kalau dulu itu, kalau zaman masih kecil-kecil dulu, kalau habis mandi sungai, habis mandi hujan, lagi mandi hujan sambil ngawas ke bawah. Kalau dulu tuh banyak duit nyampak, tapi sekarang jarang, Kak Nyul. Kalau dulu tuh banyak duit nyampak, sekarang jarang. Anak pengalaman, lagi habis mandi sungai, habis mandi hujan, lagi mandi hujan, tiba-tiba nemu duit 5.000. 5.000 dulu banyak. Pacak beli model. Beli model sepeging. Masih ada siso itu. Nah, alhasil masalah nemu duit itu dijingok nominalnya. Kalau nominalnya yang kiro-kiro, wong yang kehilangan duit tadi itu tidak perlu nak nyarinya kan? Maka kita langsung bisa eksekusi. Eksekusi mak mano itu kita mbek kekat ke punya kita, kemudian kita sedekah ke juga boleh. Dengan catatan kalau yang kehilangan tadi itu balik lagi, tinggal kita enjokkan ya. Kalau duitnya banyak, nilainya banyak, bukan nemu duit tapi nemu ATM. Tidak berguna ATM. Emang isinya banyak tapi tidak berguna. Tapi isinya banyak. Untuk kita tidak berguna. Kenapa? Nak dimasukkan harus ada PIN. Nah, ini isinya banyak. Wong sekarang ATM ini kalau kehilangan ATM, gampang langsung blokir. Tidak perlu nak nyari. Langsung blokir, buat ATM, Mbak, selesai. Nah, sekarang kalau nemu duit setas. Jarang-jarang. Pernah tak nemu? Pernah? Berapa? Nah, mak mana? Ngapa nyoke? Berapa duitnya? Jangan ditahu. Diam lah sudah. Jadi kalau nemu duitnya banyak, balik ke hukum tadi. Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, makruh atau haram? Jadi kalau misal kita nemu duit, terjingok, jangan dulu ngembek. Kadang-kadang refleks Ustaz. Nah, jangan dulu ngembek. Kita jingok diri kita dulu. Aku nih pacak tak nyalan ke amanah. Oh, tidak baca. Cari wong. Wong yang ada di sekitar kira-kira dia ini amanah atau tidak. Nah, itulah. Tapi yang lalu biarlah berlalu. Nah, lain kali kalau nemu duit banyak dan memang kita dak kati nemukan di situ wong yang kira-kira dia amanah, kita embek, kemudian ya tadi ada pengumuman. Sekarang ini pengumuman pacak via Facebook. Mungkin di dompetnya ada kati, mungkin. Nah, mungkin baik. Kemudian apa namanya? Kita umumkan selama kira-kira 1 tahun. Kalau sudah dak kati yang mengakuinya, maka itu boleh kita pakai. Mak itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah yang anak itu. Nah, masalah wasit, apakah boleh anak-anak yang lain yang ahli waris yang sah itu bersepakat kita jadi dua, walaupun namanya dia anak di luar nikah tapi dia tua dulu kita juga, atau mungkin ada hukum tertentu yang harus bisa mungkin
toleransi untuk anak ini dapat dari ahli waris. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Masalah kalau anak di luar nikah, maka anak itu tidak bernasab. Kalau dia tidak bernasab, maka keluarganya juga tidak kati. Kalau tidak kati keluarga, jadi hakikatnya bapak biologisnya itu bukan bapak nasabnya, ibu biologisnya juga bukan ibu nasabnya. Artinya kalau wong tuanya meninggal, maka dia tidak dapat apa-apa. Kalau sudah ada toleransi, yang penting jangan dimasukkan dalam hitungan. Misalnya limo, yang dari limo ini salah satunya yang sikok tadi, yang nomor 1 bukan anak sah. Yang 4B yang dihitung di dalam pembagian harta waris. 4B yang sikok tidak usah dimasuk ke, tidak usah ngurangi jatah waris. Nah, setelah dibagi yang dulur asli 4 ini dibagi, tinggal yang 4 ini berkomunikasi, bermusyawarah, mak mano yang kakak yang nomor 1 kan dia tidak kate doso, dia tidak tahu apa-apa. Yuk kita tunjuk juga. Nah, ngenjuknya itu atas nama hibah atau hadiah, bukan warosah, bukan warisan. Nah, hadiah aja. Nah, ada satu lagi dari titipan. Waalaikumsalam. Masalah nemu tadi, kalau misalnya kita nemu masuk di parkiran, jauh, jadi sudah pasang di rumah kita tahu bahwa itu mas atau bukan, coba balik kan, pas kita cek di toko mas bahwa itu mas. Nah, jadi bagaimana kan? Jadi itu masih pernah kita balik kita mau ke parkiran, mungkin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik pertama yang nomor 1 perlu kita tahu dulu nilainya. Sekarang kan banyak emas tuh nilainya kecil. Emas kecil, tapi kalau nilainya besar, jadi begitu kita ngembek, kita tidak boleh naruh di mana tempat kita nemu kayaknya, tidak boleh. Kalau kita ngembek, yo Pak Ayu, aku kan tidak tahu ini emas atau bukan, ngapo diembek? Pertanyaannya ngapo? Kalau kita tidak berani meyakinkan diri kita bertanggung jawab, ngapo kita ngembek? Begitu kita ngembek, itu artinya kita siap untuk bertanggung jawab menjalankan amanah. Jadi nomor 1, jangan pernah berpikiran untuk meletakkan barang lukotoh tadi di tempatnya yang aslinya, jangan. Jadi mana Ustaz? Aku nih penasaran. Ngapo penasaran? Penasaran ini emas atau bukan? Kalau emas ngapo, kalau bukan ngapo? Nah, sekarang kan, jadi kan namanya kita kan bingung. Kadang-kadang pas nemu itu kan gogo. Beda kan? Pacak ngomong dia ngawe-ngawe. Akhirnya tembek juga. Akhirnya pas kita ngembek baru kita panik. Akhirnya kita salah mengambil sikap syariatnya. Ketika kita ngembek lukotoh, maka wajib kita jago. Dengan cara kita mencari si empunya yang punya barang tersebut, tanpa kita mengumumkan secara detail. Aku nemu emas yang berbentuk gelang, yang beratnya ini. Oh, kalau kita sebutkan ngamarak galau. Aku tinggal ngomong aku baik. Nah, itu tidak boleh. Kita namanya teledor, berdosa gitu. Kalau wong yang aslinya datang, tanggung jawab gitu. Jadi kita simpen, begitu kita simpen kita umum ke, aku nemu barang yang tercecer di parkiran mall ini pada hari ini. Sebut harinya kira-kira. Nah, sudah berjalan kira-kira berapa lama? 1 tahun. 1 tahun itu pertama setiap hari kita umum ke. Lalu setiap minggu. Lalu setiap bulan. Nah, setelah setiap bulan tidak dapat juga. Nah, baru kaget emas itu bisa kita simpen, bisa kita pakai, atau bisa kita jual
dengan niat. Oh tapi itu tidak, jangan dijual, disimpan. Kemudian kaget kalau ada wong yang punyanya datang, maka kita tinggal kembali ke. Kalau ternyata Ustadz tidak kunjung datang, lah bertahun-tahun, itu berapa tahun kejadian? Nah lama, masih ada barangnya. Nah itulah bertahun-tahun sudah lama tidak kunjung datang yang punya, maka itu jadi punya kita. Jadi punya kita dan kita bebas untuk nak ngapo kenyo dan tidak katik pertanggungjawaban di akhirat. Nah, tapi biasanya wong itu wong sekarang ini kalau nemu barang, wong majelis nemu barang biasanya disedekahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang Yang lain